Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat kali ini kita akan coba berbicara tentang ekonomi Islam syariah, mengenal lebih dekat Islam. Ekonomi Islam mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari banyaknya tapi carilah berkahnya. Sedikit berkah alhamdulillah, banyak berkah lebih baik. Masyukurilah insyaallah. Berbicara tentang ekonomi Islam, yang pertama, ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Semua transaksi-transaksi yang kita lakukan selama ini yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akidah, akhlak, dan tidak dilarang oleh agama, insya-Allah ia termasuk kepada ibadah syariah, insya-Allah. Kemudian ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sebenarnya kalau kita lihat, ini sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah dari kisah-kisah telah mengajarkan kita tentang bagaimana cara dagangnya Rasulullah SAW dan cara dagangnya para sahabat-sahabat yang kaya. Bukan di perkara ekonomi saja sebagai sistem, tapi dalam tingkah laku, perbuatan, kehidupan semuanya agama harus menjadi sistem daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ini perekonomian umat Islam seperti zaman dahulu juga sudah diterapkan. Ada kisahnya itu, kenapa Baitul Mal itu terjadi. Ini akan kita bicarakan di kesempatan berikutnya. Definisi ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Singkatnya, ekonomi Islam dapat definisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi. Syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah prinsip tauhid, keesaan Allah dan persaudaraan. Kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Ketiga, prinsip distribusi kekayaan yang adil. Ini akan kita jabarkan. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. La ilaha illallah. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga kerana ia merasa bahawa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang ia lakukan. Keimanan. Walaupun dalam keadaan sekarang ini keimanan kita itu berpengaruh dalam keadaan ekonomi. Saat ekonomi rendah, iman kita dipengaruhi. Kenapa iman kita dipengaruhi? Sebenarnya bukan ekonomi yang mempengaruhi iman. Iman kita yang rendah itulah yang mempengaruhi keadaan kita. Lemah. Iman kita yang lemah itu dasarnya. Makanya itu ada satu rumus dari awal kebahagiaan itu adalah yang pertama harus kita wujudkan iman. Jangan rezekinya dulu, tapi imannya dulu yang kita tinggikan. Dengan adanya iman yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perjalanan apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita ini insya-Allah akan mulus, insya-Allah akan ringan, karena kita yakin kepada Allah bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini, dalam proses kehidupan ini, ada yang ngaturnya, ada yang memberikan rezeki yang sudah ditetapkan kepada kita. Jika kita yakin itu la ilaha illallah, maka beres semua urusan dunia ini, insya-Allah. Kemudian
Sedangkan persaudaraan yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dan aktivitas ekonomi. Ini dasar utama dalam kehidupan kita ini, agama tidak lain daripada agama. Jika agama wujud, maka ilmu ma'azikir kita dapatkan juga, kita tuntut juga, maka kita akan mengetahui, kita akan bagaimana berusaha dalam kehidupan ini menganggap saudara kita yang lain. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, walaupun bukan sedarah, walaupun bukan seibu sebapak, tapi kita bisa menganggap orang lain itu seperti saudara kita lagi. Belum sempurna iman suatu hamba jika ia belum bisa mencintai saudaranya yang lain seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ini dia ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini dahsyatnya. Jadi memang iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah, ilmu ma'azikir. Selain kita mempunyai ilmu itu kita bawa dengan zikrullah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, ilmu tanpa zikrullah akan menyesatkan kita. Sedangkan ilmu dengan zikrullah, dimanapun kita berada selalu ada Allah, memandang dengan Allah, mendengar Allah dengan pendengaran Allah, melihat, bekerja, semua kita hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Insya Allah berkah, karena wujudnya iman kepada diri kita itu adalah dasar utama, pokok utama, insya Allah. Prinsip bekerja dan produktivitas dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Bekerja adalah salah satu ikhtiar manusia untuk mendapatkan target daripada menjemput rezeki Allah. Rezeki sudah pasti tidak akan tertukar. Namun kita sebagai manusia ada perintah Allah untuk berikhtiar, berdoa, meminta kepadanya. Ini dia. Rezeki kita sudah ditentukan. Jika ia lambat datang, ingat, jika ada rezeki yang kita itu lambat datangnya, bisa jadi itu karena ada dosa atau kemaksiatan yang kita buat. Bisa kita umpamakan seperti ini. Kita memesan suatu barang melalui Gojek. Gojek itu rezeki itu sudah diantar, namun dalam perjalanan terjadi kemacetan contohnya, sehingga kemacetan tadi itu membuat pesanan antum semua, pesanan kita tertunda. Jadi kita asumsi macet tadi adalah maksiatan yang kita buat. Keyakinan kita pada Allah, seuzon kita kepada Allah, itu dia. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.